Perkenalkan semuanya, saya Tias dari BP2MI. Berikut learning journal saya untuk hari ini. Untuk kasus manajemen ASN saya ambil berjudul Reformasi Birokrasi Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara. Kasus tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode 5W dan 1H. W yang pertama mewakili what, apa yang terjadi. Dalam kasus tersebut, reformasi birokrasi manajemen SDM ASN terjadi dilandasi oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 yang berbasis sistem merit. Dengan sistem merit, kebijakan, pengelolaan, dan penilaian ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja dapat dilakukan secara adil dan wajar. W yang kedua mewakili why, mengapa bisa terjadi. Reformasi birokrasi nasional di bidang SDM dimaksudkan untuk mencapai cita-cita reformasi birokrasi yang efektif dan berkelas dunia. W yang ketiga mewakili where, di mana masalah terjadi. Reformasi birokrasi manajemen ASN akan diterapkan pada setiap instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun daerah. W yang keempat mewakili when, kapan terjadinya. Reformasi birokrasi terjadi sejak lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 yang memberikan landasan yuridis bagi penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit. W yang kelima mewakili who, siapa yang terlibat. Pihak yang terlibat dan berperan penting dalam reformasi birokrasi manajemen ASN antara lain pejabat pembina kepegawaian, BKN, KASN, Kemenpan RB, dan ASN sebagai subjek yang akan ditingkatkan kemampuannya. Kemudian untuk H mewakili how, bagaimana cara pelaksanaan reformasi birokrasi manajemen ASN. Pelaksanaan reformasi birokrasi manajemen ASN dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka, adil, dan kompetitif. Yang kedua, pada level organisasi, penataan sistem manajemen pegawai ASN diawali dengan perencanaan pegawai sesuai kebutuhan. Yang ketiga, proses perekrutan ASN dilakukan dengan terbuka, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Selanjutnya yang keempat, dalam pengembangan individu, setiap pegawai ASN diberikan peluang untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kelima, kebijakan right-sizing untuk memastikan proporsi dan komposisi ASN selalu proporsional. Yang terakhir, penggajian dilakukan berdasarkan kinerja. Dari analisa kasus tersebut didapatkan bahwa reformasi birokrasi manajemen SDM ASN diperlukan untuk mencetak ASN unggul dengan berbasis sistem merit. Sebagai seorang ASN, hendaknya kita bisa memanfaatkan reformasi birokrasi dalam manajemen ASN secara positif. Banyaknya peluang untuk peningkatan kualitas diri, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan dapat kita jadikan sarana untuk terus memperbaiki diri, guna dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Menjaga dan melayani masyarakat dengan profesional sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaannya pada kita sebagai pelayan publik. Untuk kasus kedua yang berkaitan dengan whole of government berjudul lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Setelah dianalisa dengan menggunakan 5W dan 1H, didapatkan untuk what, apa yang terjadi, telah hadir aplikasi baru yang memungkinkan terjadinya percakapan antara masyarakat dan pemerintah dengan prinsip mudah dan terpadu, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau yang biasa disebut dengan lapor. Kemudian untuk W yang kedua, why, mengapa bisa terjadi, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor hadir untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. W yang ketiga, where, di mana terjadinya, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor hadir di Indonesia sebagai solusi untuk seluruh masyarakat. Untuk W yang keempat, when, kapan terjadinya, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor tercipta ketika masyarakat dan pemerintah membutuhkan media untuk dapat berkomunikasi secara langsung mengenai layanan publik. Kemudian untuk yang terakhir, who, siapa yang terlibat? Yang terlibat dalam kasus ini adalah masyarakat dan pemerintah pusat. Kemudian untuk H, how, bagaimana prosesnya? Ketika akun sudah diaktifasi, masyarakat dapat melakukan login dan memberikan laporan berupa aspirasi maupun pengaduan. Laporan yang sudah diunggah akan masuk daftar antrian untuk dikelola melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor sebagai portal terpadu. Laporan yang sudah terverifikasi akan didisposisikan kepada instansi berwenang untuk kemudian ditindaklanjuti. Dari analisa kasus tersebut didapatkan bahwa aplikasi lapor hadir sebagai bentuk pelaksanaan WOG, yaitu dengan cara menghilangkan sekat sektoral yang ada di berbagai instansi. Lapor merupakan bentuk kerjasama, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar instansi pemerintah. Sebagai ASN, hendaknya kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita secara maksimal untuk turut serta membangun negeri dan peka terhadap isu-isu pemerintahan yang sedang terjadi, dan melakukan inovasi-inovasi baru terkait pemecahan masalah dari isu-isu tersebut. Dengan begitu, kita dapat menjadi ASN yang berkarakter dan profesional dalam kerja.